Ini saya tampilkan papan informasi. Halo sahabat Dianana dimanapun berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali sama saya Dian Rana dan akan mengajak teman-teman semua untuk meliput di lokasi yang nantinya akan ada training center IKN. Nah, saya terbang dari arah Jalan Negara ya. Nih di bawah ini ada Jalan Negara. Ini saya terbang lanjut ke arah dalam melalui Jalan Hauling yang sudah ada sejak lama ya ini ya. Ini adalah Jalan Hauling, proses pengangkutan kayu eukaliptus. Sebagai informasi teman-teman, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menyiapkan lahan bagi swasta untuk membangun infrastruktur di wilayah ibu kota negara Nusantara. Lahan yang disiapkan Kementerian PUPR ini sudah dalam bentuk siap bangun di sub wilayah pembangunan 1B dan 1C, kawasan inti pusat pemerintahan. Upaya land development ini dilakukan oleh Kementerian PUPR dengan membentuk struktur dengan membuat jalan terlebih dahulu, kemudian membangunnya kapling-kapling lalu diratakan sehingga menjadi lahan siap bangun. Penyiapan lahan siap bangun tersebut sudah dimulai sejak awal tahun ini, teman-teman. Untuk pembagian lahan di IKN, itu ada terbagi menjadi 3 sub, yaitu sub WP1A, sub WP1B, dan sub WP1C. Oke, kita terbang agak rendah supaya bisa melihat lebih jelas ya. Seperti biasanya teman-teman minta diterbangkan agak rendah sedikit. Dan ada juga minta teman-teman diterbangkan lebih tinggi gitu. Tapi tidak bisa ya teman-teman, kalau sudah di ketinggian 130 meter itu udah kita nggak akan terbangkan ketinggian lagi karena batasnya adalah 150 meter. Tapi ini saya terbang di ketinggian 30 meter ya, supaya bisa melihat lebih jelas buat teman-teman semua. Ini kalau kita lihat di lokasi yang nantinya ada training center, ini sudah banyak pekerjaan pembukaan jalan ya, jalan akses. Kalau kita lihat ini kan lokasinya adalah sub WP1B. Nah, kalau di sana itu adalah hunian tapak menteri ya, atau hunian tapak menteri di sana. Jadi tidak terlalu jauh kalau kita lihat dari arah yang saya terbangkan drone ini. Ini kondisi jalannya saat ini, teman-teman. Dan kalau kita lihat memang ya, untuk akses-akses jalan dalam di KIPP ini udah banyak terbentuk. Selain dari yang kita sering liput adalah Jalan Sumbu Kebangsaan ya, sisi barat dan juga sisi timur. Nah, ternyata jalan-jalan akses lainnya juga sudah mulai terbentuk teman-teman di lokasi KIPP ini. Oke, kita akan coba kembali lagi ke arah sini ya, karena kan kalau sana kita sudah liput kemarin kan. Nah,
Nah, ini coba saya akan kembalikan lagi ke lokasi yang nantinya ada lokasi training center. Kita akan liputan di lokasi itu sejauh mana drone kita terbang ya. Nah, ini kalau kita lihat akses-aksesnya sudah mulai terbentuk ke lokasi KIPP dari sub WP1B. Di berbagai lokasi juga kita selalu lihat beberapa alat berat bekerja ya teman-temanku. Cuma mungkin untuk sementara saya nggak begitu bisa mendekat karena luas banget ini. Jadi kita akan coba terbangkan melalui drone saja. Tapi nanti akan saya coba teman-teman ajak melihat papan-papan informasi yang ada di dekat-dekat dengan jalan akses ya, atau jalan hauling, karena banyak papan informasi yang bisa kita tampilkan. Cuma di kejauhan sana nampak ini ya, kayak hujan tuh di kejauhan, tapi masih jauh sih. Kalau di lokasi ini masih panas, di lokasi sub WP1B atau di KIPP IKN ya. Nah, jalan-jalan ini, jalan yang kecil ini nampak di kiri kita, ini adalah jalan hauling ya teman-teman. Itu jalan hauling pengangkutan kayu eukaliptus ini. Dan jalan itu juga berguna untuk akses ke dalam, untuk menuju ke lokasi proyek-proyek yang sedang dikerjakan. Ini kan ada jalan-jalan akses kan, atau jalan yang sudah dibuka. Dan memang sementara ini teman-teman mohon maaf kalau saya tidak bisa menunjukkan lokasi-lokasinya, karena untuk sementara belum ada pelang-pelang informasi yang bisa saya lihat. Karena di bawah situ hanya ada papan informasi semacam ini, coupling untuk perumahan padat gitu, coupling untuk pendidikan gitu. Jadi belum ada ini beri bangun apa, belum ada gitu teman-teman di lokasi ini. Saya coba cari-cari, itu belum ada nampak ya papan informasi atau pelang informasi perihal proyek apa saja yang dikerjakan di situ. Namun yang ada hanya proyek untuk ini ya, pembukaan jalan sub WP1B ini. Semoga aja nanti next waktu kita akan bisa melihat ya papan informasi yang menjelaskan tentang proyek apa sedang dibangun di sini. Tapi ini udah mulai gerimis tuh ya teman-teman di lokasi ini. Saya akan coba turunkan ketinggian karena di atas sudah mulai gerimis. Wih, pohon-pohonnya mantap kan. Dan saya informasikan kembali nih ya, mungkin berulang informasinya. Untuk pohon-pohon yang cantik-cantik ini adalah pohon industri eukaliptus teman-teman, yang sudah rutin ditebang dan dipanen setiap 6-7 tahun sekali. Emang sih kalau kita lihat pohonnya itu kayak unyu-unyu gitu ya. Ini apalagi ini kalau kita lihat baru masih kecil-kecil gitu kan. Dan ini kalau kita lurus ke sana tembus ke lokasi Istana Presiden. Nanti saya juga akan coba naikkan ketinggian setelah dekat dengan ini ya, dekat dengan lokasi jalan lingkar segmen 2 ya. Dan beginilah ya teman-teman kondisi yang nantinya akan ada lokasi training center kan.
yang kemarin ada informasi waktu pada saat kunjungan Pak Presiden. Sementara ini kita bisa lihat belum ada berdiri tower crane satupun di sini. Kita doakan saja semoga segera dimulai untuk pembangunan apapun itu ya di lokasi ini. Ini saya agak bingung nih, muter-muter mencari posisi awalnya saya berdiri sambil saya mau coba ke lokasi yang sana karena di sini udah mulai gerimis-gerimis saya lihat. Saya akan kembali ke lokasi yang ini ya, ke lokasi yang ada Istana Wakil Presiden. Teman-teman kemarin minta diinfokan, Bang, lokasi Istana Wakil Presiden bagaimana? Nah, sementara ini teman-teman ya, lokasi Istana Wakil Presiden dan juga Istana Presiden, dua lokasi itu masih belum bisa kita publikasi sesuai dengan petunjuk ya, sesuai dengan arahan. Jadi kita doakan saja semoga progresnya lancar. Tapi dari jauh nanti saya akan tunjukkan lokasi Istana Presiden itu adalah berdekatan dengan lokasi hunian tapak jabatan menteri ya, dekat dengan situ, dan juga bundaran Sumbu Kebangsaan sisi barat. Nah, jadi dekat lokasi itu ya untuk lokasi Istana Wakil Presiden. Kalau kita lihat, wow, pemandangan di lokasi ini teman-teman, keren kan? Dan sekali lagi, ini adalah pohon industri ya teman-teman, bukan pohon liar. Nah, ini dia jalan akses atau jalan yang sudah dibuka untuk di lokasi sub WP 1B. Nah, kalau di kejauhan sana itu ada tower crane, sudah kita lihat itu adalah tower crane Istana Presiden dan juga kantor Presiden. Dan sekali lagi mohon maaf ya, di video ini kurang begitu jelas penjelasan saya karena memang saya juga masih mencari informasi ya teman-teman. Di lapangan saya belum menemukan informasi-informasi yang bisa saya share, hanya beberapa papan informasi ya. Mungkin di setelah video drone ini saya akan tunjukkan kepada teman-teman semua informasi-informasi yang ada di papan informasi yang ada di bawah. Nah, ini karena di lokasi ini udah mulai gerimis-gerimis, mudahan gak hujan karena saya berada di dalam, takutnya kalau hujan gak bisa keluar. Nah, itu dia di kejauhan ya, lokasi istana dan kantor presiden. Jadi sedekat itu sih dari lokasi sub WP 1B ini ke lokasi dekat istana. Nah, untuk lokasi Istana Wakil Presiden itu di sini nah, teman-teman. Nih di sini, di bukit ini. Kan di depannya sini lokasi ini ya, RTJM. Oke, sampai jumpa di bawah. Dan setelah kita terbang drone seperti biasa ya teman-teman, kita liput di bawah. Ini saya tampilkan papan informasi Land Development Sub WP 1B atau wilayah perencanaan 1B ya teman-teman. Ini di ROW 36. Ada papan informasi tentang identifikasi bahaya. Tuh. Jadi ada identifikasi dan pengendaliannya di sini di papan informasi ini. Dan udah ada papan informasi tentang peringatan-peringatan bahaya ya teman-teman. Lurus ke sana, ini tembus ke lokasi RTJM, lalu lokasi ini juga ya, istana. Kalau lurus ke sana, sesuai tadi pada saat kita terbang drone, itu tadi tembus ke jalan lingkar segmen 1. Kalau dari drone tadi kayaknya deket aja ya. Nah, ini nantinya tempat lokasi pembangunan campuran kepadatan tinggi.
lokasi pembangunan campuran kepadatan tinggi, luasnya 3,34 hektar ya. Lokasi selanjutnya teman-teman, ini ada lokasi pembangunan hunian vertikal kepadatan tinggi, luasnya 3,64 hektar. Ini di sini. Dan di sebelah kanannya itu ada lokasi pembangunan pendidikan, luasnya 5,12 hektar. Kalau jalan di depan ini teman-teman, ini jalan sudah ada lama untuk ini ya, akses pengangkutan kayu eukaliptus. Dan selanjutnya teman-teman, ini ada lokasi pembangunan taman. Ini luas wilayahnya 12,40 hektar. Wih. Ini untuk penampakan untuk lokasi pembangunan taman yang 12,40 hektar ya. Itu di kejauhan sana nampak tower kerennya istana ya. Di sana tuh. Kelihatan nggak? Tuh ya kan. Jadi ini kalau lurus ke sana itu istana. Depan kita juga ada ini. Gede banget. Ini saya berdiri di situ muat tuh. Selanjutnya teman-teman, ini adalah jalan kerja yang di STA 1+400. Ini jalan yang di PP 1B ya teman-teman. Dan lokasi selanjutnya, ini ada lokasi pembangunan hunian vertikal kepadatan tinggi, luas wilayahnya 3,61 hektar. Yang ini depan kita ini. Oke teman-teman, demikian ya video kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan, dan ini saya berada di lokasi perempatan yang biasa kita di sini. Dan ini juga pernah waktu itu Pak Erick Thohir dan juga Pak Presiden meninjau lokasi ini kan untuk di pembahasan tentang training center. Pokoknya kita berdoakan bersama semoga progresnya lancar. Tentunya teman-teman pekerja di lapangan semua diberikan kesehatan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.